Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan pemirsa, dimanapun Anda berada, Berita TVmu kembali hadir di hadapan Anda untuk menyajikan informasi cerdas dan mencerahkan. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan sejumlah berita, antara lain Jaksa Penuntut Umum KPK atau tuntut Jero Wacik 9 tahun penjara dan denda 350 juta rupiah. Pimpinan Pusat Aisyah antisipasi peredaran buku pelajaran yang mengandung unsur kekerasan. Serta informasi dari pemerintahan sekuler Tajikistan yang mencukur jenggot belasan ribu warganya dan menutup toko busana muslim di negara tersebut. Bersama saya Rion Monza, inilah Berita TVmu selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral atau SDM Jero Wacik dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum KPK selama 9 tahun penjara dengan denda 350 juta rupiah. Mantan Menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jero Wacik terdakwa kasus dugaan korupsi penyelewengan dana operasional Menteri atau DOM di Kementerian SDM dan Menbudpar Rabu 20 Januari 2016 dituntut oleh JPU KPK selama 9 tahun penjara dan denda 350 juta rupiah. Tidak hanya itu, Jero juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 18 miliar rupiah dan jika tidak dibayarkan maka diganti dengan penyitaan harta kekayaan pribadi atau kurungan 4 tahun penjara. Dalam dakwaan JPU yang dibacakan Jaksa Dodi Sukmono, bahwa Jero Wacik secara sah melakukan penyalahgunaan wewenang dana operasional menteri. Tidak hanya itu, Jero juga didakwa melakukan pemerasan kepada bawahannya di luar dari dana DOM karena dinilai dana DOM itu tidak mencukupi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Jero Wacik SI pidana penjara selama 9 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, pidana denda sebesar 350 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sejumlah 18 miliar 790 juta 560.224 rupiah dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 4 tahun. Mantan Menteri di era SBY dituntut 9 tahun dan uang pengganti puluhan miliar, Jero merasa keberatan. Tuntutan tersebut menurut Jero tidak mendasar dan tidak sesuai fakta persidangan. Bahkan saksi meringankan yang dilakukan Wakil Presiden Yusuf Kala, JPU pun menghiraukannya. Selain itu, Jero Wacik keberatan terkait aset keseluruhan miliknya termasuk rekening bank dibekukan oleh KPK, padahal harta seperti tanah dan rekening didapatnya jauh sebelum dirinya menjadi menteri. Saya prinsipnya keberatan terhadap tuntutan itu. Jadi saksi-saksi di persidangan, fakta persidangan, ya, termasuk kesaksian Pak Wapres itu tidak dipertimbangkan. Tapi ini kan pengadilan, jadi kita menghormati haknya Jaksa Penuntut Umum. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat kemarin juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota Komisi 5 DPR RI yang merupakan tersangka kasus dugaan suap pengamanan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Damayanti Wisnu Putranti. Anggota Komisi 5 DPR RI Damayanti Wisnu Putranti kembali menjalani pemeriksaan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 22 Januari 2016. Damayanti menjalani pemeriksaannya hanya sekitar 1 jam terkait pendalaman kasus dugaan suap pengamanan proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemeriksaan singkat ini merupakan tindak lanjut operasi tangkap tangan atau OTT sebelumnya. Sementara itu, pimpinan KPK Laode M. Syarif saat dikonfirmasi mengatakan
Pasca penggeledahan di gedung DPR RI, dimungkinkan ada keterlibatan pihak lain selain anggota Komisi 5 DPR Damayanti. Untuk itu KPK telah berupaya melakukan pemeriksaan terhadap pihak lain seperti anggota Komisi 5 DPR dari fraksi Golkar Budi Suprianto yang dijadwalkan bersaksi untuk Damayanti Jumat kemarin, namun mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit. Ya, itu bagian dari pengembangan kasus. Jadi kan kalau misalnya ada hubungannya, maka akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebelumnya, KPK menjerat anggota Komisi 5 DPR RI Damayanti Wisnu Putranti dan dua temannya, Desi Aya Edwin dan Julia Prasetyarini, serta CEO dari PT Windu Tunggal Utama Abdul Khair. Ketiga tersangka itu terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK. Abdul Khair memberi suap kepada Damayanti, Julia, dan Desi masing-masing $33.000 Singapura. Uang itu diduga agar PT WTU mendapatkan proyek-proyek di bidang jasa konstruksi di Kemenpupera yang dibiayai dari dana aspirasi DPR di Provinsi Maluku. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Gubernur Provinsi Banten Rano Karno kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK guna memberikan kesaksian terkait kasus koperasi tangkap tangan KPK dalam pembentukan Bank Banten. Tepatnya pada Jumat kemarin, Gubernur Provinsi Banten Rano Karno kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memberikan kesaksian dalam kasus suap Bank Banten yang melibatkan Direktur PT Global Development Riki Tampinongkol dan beberapa anggota DPRD Banten. Dalam perkara ini, Rano Karno diduga mengetahui ihwal kasus pembentukan Bank Banten. Bahkan sebelumnya dirinya juga mengaku pernah bertemu dengan Riki terkait rencana keikutsertaan dalam proses pembentukan Bank Banten. Saat masuk ke gedung KPK, Rano menyatakan dirinya akan diperiksa sebagai saksi dari tersangka Direktur PT Banten Global Development Riki Tampinongkol. Pak Rano, hari ini sebagai saksi siapa nih Pak Rano? Masih Pak Riki. Pak Riki. Pak, tapi anggota DPR tidak mengakui ini Pak. Waduh, kita nggak tahu deh itu. Sejumlah permintaan uang itu Pak Rano. Iya, kita nggak tahu itu. Oh gitu ya Pak Rano. Makasih Pak Rano. Dalam kasus suap pendirian Bank Banten, KPK sebelumnya telah mengamankan 3 orang tersangka, yaitu Riki Tampinongkol, Direktur Utama PT Global Banten Development selaku pemberi suap, dan 2 orang penerima suap diantaranya Ketua Komisi 3 DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan Trisatria Santoso, serta Wakil Ketua DPRD Banten dari fraksi Partai Golkar SM Hartono. Dalam persoalan ini, Direktur Global Banten Development Riki Tampinongkol diketahui menyuap sejumlah anggota DPRD Banten untuk memuluskan pembentukan bank daerah baru di Banten yang telah disahkan dalam rancangan APBD 2016. Saat proses tangkap tangan atau OTT, KPK menyita uang sebesar $11.000 Amerika Serikat dan Rp60 juta. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah terkait kasus pembentukan Bank Banten. Pimpinan DPRD Provinsi Banten termasuk Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah, Kamis 21 Januari 2016 telah merampungkan penyidikan oleh KPK. Keterangan Asep ini guna melengkapi berkas perkara di RUT PT Banten Global Development Riki Tampinongkol. Menurut Asep, kesaksian seputar Bank Banten ini sangat dibutuhkan oleh KPK sebab Bank Banten merupakan amanah masyarakat yang harus direalisasikan dan sesuai PP nomor 5 tahun 1995 yang saat ini sedang dikaji oleh Mendagri. Perlu saya luruskan bahwa Banten memiliki bank itu semua juga diharapkan oleh masyarakat Banten. Cuman memang tahapan pemprosesannya itu juga yang melalui Perda nomor 5 tahun 2013 melalui BGD itu juga kan lagi dikaji oleh Mendagri. Itu saja. KPK memeriksa seluruh pimpinan DPRD Banten terkait kasus suap pengesahan peraturan daerah pembentukan Bank Banten. Pimpinan DPRD Banten yang diperiksa antara lain Ketua DPRD Banten dari fraksi PDI Perjuangan Asep Rahmatullah, Wakil Ketua DPRD Banten dari fraksi P3 Nuraini, Wakil Ketua DPRD Banten dari fraksi P3 Muflika, dan Wakil Ketua DPRD Banten dari fraksi Gerindra Ali Zamroni.
Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, informasi dari DPD RI akan kami sajikan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam Berita TV-mu. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita TV. Sejumlah budayawan bertemu dengan Ketua DPD RI Irman Gusman. Kedatangan mereka untuk memberikan masukan terkait upaya perlindungan dan perkembangan budaya lokal di tanah air. Kedatangan sejumlah budayawan yang tergabung dalam organisasi Mufakat Budaya Indonesia ke gedung DPD RI disambut hangat oleh Ketua DPD RI Irman Gusman. Para budayawan dari berbagai profesi ini menyampaikan aspirasi mereka atas keterpurukan budaya negeri. Pembahasan dalam pertemuan tersebut yakni semakin terusirnya suku-suku di pedalaman akibat industrialisasi atau perluasan wisata. Selain itu juga sejumlah musisi menyayangkan belum adanya regulasi yang mengatur royalti musik digital. Irman Gusman selaku Ketua DPD RI mengatakan, DPD RI sangat terbuka akan masukan dari berbagai macam elemen. Irman juga risau akan arah pembangunan negeri ini, baik infrastruktur dan kebudayaan yang menjadi identitas bangsa. Adalah hasil daripada reformasi. Karena itu memang kami juga termasuk yang mendukung, ya, bahwa kita harus punya sebuah haluan negara yang penting. Ya, GBHN bukan mencontoh model lama, tetapi GBHN bentuk versi baru. Dikarenakan pengalaman 3 kali pemilu langsung ini, atau 2 kali katakan, 3 kali lah, itu barangkali perlu sebuah arah pembangunan yang lebih komprehensif, bukan saja soal pembangunan fisik, tapi ya, yang komprehensif termasuk juga membangun kebudayaan. Harapan besar para budayawan kepada DPD RI yang akan bersentuhan langsung dengan daerah dan juga kearifan budaya lokal diharapkan mampu merealisasikan aspirasi mereka dalam bentuk peraturan yang legal. Arina Nurohmah, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pimpinan Pusat Aisyah menggelar rapat kerja pimpinan atau Rakerpim periode 2015-2020 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Rakerpim ini membahas program kerja yang akan melaksanakan selama 5 tahun ke depan. Rapat kerja pimpinan atau Rakerpim periode 2015-2020 digelar pimpinan Pusat Aisyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Rakerpim ini akan membahas program kerja yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan. Siti Nurjanah Joantini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah mengatakan, Rakerpim ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi antara majelis-majelis yang ada di Aisyah. Selain itu akan dibahas rumusan strategi-strategi pelaksanaan program kerja. Bisa bersilaturahim karena ini awal periode dengan seluruh pimpinan pengurus Aisyah yang ada, majelis-majelisnya yang ada di Jakarta. Karena di pimpinan Pusat Aisyah itu ada majelis yang dikoordinasikan di Jakarta dan ada yang di Jogja, sehingga kita mencoba untuk melakukan konsolidasi silaturahmi dan merumuskan strategi-strategi pelaksanaan program itu melalui rapat kerja pimpinan ini. Jadi itu. Nurjanah pun menambahkan, setelah Rakerpim, setiap majelis akan merumuskan kebijakan, regulasi dan melaksanakan aktivitas yang dipimpinnya di wilayah dan daerah bahkan tingkat nasional. Selain itu, Aisyah akan membicarakan isu-isu strategi sesuai bidang masing-masing. Debbie Novia, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Maraknya peredaran sejumlah buku pelajaran yang berbau kekerasan, pimpinan Pusat Aisyah akan terus mengantisipasi peredaran buku-buku tersebut di seluruh sekolah Aisyah di tanah air. Saat ini banyak buku-buku pendidikan di tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD yang mengandung kata-kata berunsur kekerasan.
Hal ini tentunya tidak layak jika menjadi bagian dari pembelajaran untuk siswa pendidikan anak usia dini. Prihatin akan hal ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Siti Nurjanah Joanti ini mengajak kader Aisyah untuk melihat kembali buku-buku yang digunakan untuk pendidikan di tingkat PAUD. Sebab Aisyah perlu mengadvokasi agar buku seperti ini tidak beredar, dan Aisyah perlu membimbing karakter utama kemuhammadiyahan pada anak usia dini mereka agar terhindar dari unsur kekerasan. Maka saya mengajak kita perlu melihat kembali buku-buku, baik itu yang buku kita gunakan di sekolah-sekolah Aisyah maupun buku-buku yang lain, karena kita perlu mengadvokasi. Kalau itu buku tidak digunakan di sekolah kita, tetap kan kita juga harus punya keberpihakan ya, supaya harus ada advokasi, diluruskan, karena itu tidak pada tempatnya. Selain itu, Siti pun merasa saat ini yang perlu ditumbuhkan adalah memproduksi buku-buku yang sesuai dengan paham Muhammadiyah dan Aisyah, agar anak-anak nantinya memiliki karakter Muhammadiyah yang kuat. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita TV. Majelis Diglitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar workshop pembinaan dan pengembangan LPPM untuk perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Hal ini dilakukan guna meningkatkan klaster lembaga penelitian. Kegiatan workshop yang digelar selama 2 hari di Hotel Amarosa, Jakarta ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya di perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia. Dari data yang tercatat di perguruan tinggi Muhammadiyah, baru ada 1 yang masuk dalam lembaga penelitian klaster mandiri, sementara 2 masuk dalam klaster utama, sedangkan sisanya masih dalam klaster madya dan binaan yang terkait dengan dunia industri dan bisnis. Menurut Zamah Sari, selaku Wakil Rektor 4 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dalam workshop ini sebenarnya ingin memfokuskan pada LPPM Sains, tapi karena di PTM lebih banyak program ilmu sosial dan ilmu agama, maka pada kenyataannya porsi terhadap riset-riset sains masih sedikit. Ya tentu saja sebetulnya kita berharap fokusnya ke sains ya, tetapi di Muhammadiyah itu program studi ilmu sosial juga sangat banyak sekali, apalagi juga sekolah tinggi ilmu agama dan fakultas agama banyak sekali. Jadi sebetulnya ya memang kita ingin porsi terbesar itu sains. Sama juga dengan program negara kita, program Kemenristek-Dikti. Kita ingin riset-riset sains itu lebih mendapatkan porsi yang lebih besar. Tapi kenyataan di lapangan memang prodi-prodi ilmu sosial kita itu jumlahnya masih lebih banyak daripada yang eksak gitu. Saat ini eksistensi dan kemajuan suatu perguruan tinggi dilihat dari kinerja yang dilakukan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat. Dengan adanya workshop, tim Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah diharapkan bisa memiliki LPPM yang mendampingi PTM secara optimal. Safri Esa, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Untuk menarik minat calon pendaftaran UMS Universitas Muhammadiyah Surakarta mengundang sekitar 45 sekolah untuk menghadiri grand opening penerimaan mahasiswa baru di Gedung Jasman Al-Kindi Kampus 1 UMS. Audien yang sudah ada di sini. Grand opening penerimaan mahasiswa baru diadakan selama 3 hari. Rata-rata 15 sekolah hadir dalam 1 harinya dan setiap sekolah mengirimkan kurang lebih 25 siswa untuk mengikuti acara tersebut. Dari Karangpanda atau tidak? Pendaftaran mahasiswa baru UMS telah dibuka sejak tanggal 2 Januari 2016. Tahun ini, UMS menargetkan 6.500 mahasiswa untuk 43 program studi S1.
Pastinya Terdapat 3 tema yang diusung dalam Grand media Opening PMB, diantaranya adalah Double Degree dan Overseas Education Scholarship Program, Social Networking dalam era IT dan komunikasi, dan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Saya mengetahui, kita ingin mengetahui. Pastinya Beberapa narasumber berkompeten juga ikut hadir dalam talk show, seperti Mr. John Lee dari Kyungdong University Korea Selatan, Raharjo manajer Telkom Solo, dan Purwanto Subroto dari Kemenristek Dikti. Iya, buktikan semangat. Menurut John Lee, tepuk tangan. Grand Opening PMB tersebut sangat bermanfaat untuk menginformasikan kepada siswa SMA terkait pendidikan dan beasiswa sebelum mereka membuat keputusan. Selain itu, Rektor Kyungdong tersebut juga mengatakan bahwa ia sangat terkesan dengan UMS. Menurutnya UMS adalah universitas yang besar, memiliki kualitas pendidikan dan dedikasi yang tinggi. Berkuliah ketika memanfaatkan. I think this is fantastic. Probably I'm going to do the same in Korea. This is very good session to inform everything about education and any scholarship, any facilities student must know before they make a decision. I think it's a very fantastic event. UMS is a big university, 28,000 students here. I think also we do a lot of exchange between staff and we know all each other. So I think that I'm also very impressed by UMS. They have an excellent teaching and program and dedication of faculty members. Mengenalkan produk-produk. Di akhir acara, UMS memberikan 1 buah laptop untuk masing-masing sekolah sebagai ucapan terima kasih karena telah bersedia hadir. Nah, ini adalah Nunik dan Wisnu memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Nanti kami juga akan janji dengan Pak. Keberadaan para pengungsi asal Timur Tengah di Denmark mengharuskan adanya toleransi lebih. Ketakutan orang-orang Eropa akan terorisme memungkinkan adanya dampak buruk. Tak disangka Denmark mempunyai ketertarikan untuk belajar dari Indonesia. Gelombang besar pengungsi yang tiba di daratan Eropa mendorong Denmark ikut berperan demi mengatasi kesulitan tersebut. Namun ketakutan orang-orang Eropa akan terorisme dan tindak-tindak kriminal seperti pemerkosaan dan perampokan tetap tidak dapat dihindari. Peran penting Muhammadiyah dalam urusan beragama dan bernegara di Indonesia telah menarik perhatian Denmark untuk mempelajari bagaimana Muhammadiyah menjaga keharmonisan masyarakat dan mengamalkan toleransi beragama. We want to work with Muhammadiyah about is to learn from Indonesia as a country with the world's largest Muslim community, but also a country where the religions live peacefully together. I think in Europe, including in Denmark, we can learn a lot from Indonesia, and that's also why I discussed with Muhammadiyah the idea to bring a delegation from Indonesia to Denmark to show all the wonderful parts of the religious tolerance that you exercise in Indonesia. Big discussions on how do we welcome the refugees and how do we integrate them in the best possible way. But I think the important part right now is to not be afraid even after terrorist attacks like the one we saw in Jakarta, but really to reinforce that the majority of people both in Indonesia and in Europe want to live a peaceful life in harmony with each other, and this is what we need to extract to get that message across, to make sure that the terrorists will not be successful in making people afraid. Tim TVmu memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, beralih ke berita internasional. Polisi Tajikistan mencukur setidaknya 13.000 pria berjenggot dan telah menutup 160 toko yang menjual busana-busana muslim. Rezim sekuler Tajikistan menganggap aksi-aksi tersebut sebagai upaya negara guna melawan ekstremisme. Terlebih lagi, badan legislatif negara tersebut sedang menunggu persetujuan presiden agar melarang rakyatnya untuk memiliki atau memberi nama-nama Arab. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau kembali menegaskan bahwa Kanada akan keluar dari koalisi serangan udara terhadap ISIS, namun akan menyediakan pelatihan-pelatihan darat untuk militan setempat. Hal ini membuat Kanada tidak diundang ke dalam rapat negara-negara barat perihal taktik melawan ISIS tahun ini.
2016 menjadi tahun gemilang bagi Universitas Qatar. Times Higher Education mendaftarkan Universitas Qatar sebagai universitas paling internasional di dunia. Penilaian ini diambil dari sejumlah staf mahasiswa juga peneliti yang berasal dari negara asing. Pemirsa, kilas internasional tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Berita TV-mu bersama Syarion Monza dan kru TV-mu yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.